Apabila umatku melakukan 15 perkara halla bihal bala, niscaya bala, bencana, musibah akan menimpa mereka. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik. Faqila wa ma hunna ya Rasulullah. Apa saja yang 15 itu ya Rasulullah? Hitung baik-baik. Yang pertama, idza kanal maghnamu dualan. Yang pertama, jika harta milik orang banyak, mungkin harta negara, mungkin harta satu kaum, kemudian bertukar tangan dimiliki oleh diri sendiri, diambil ya, secara tipuan ataupun secara paksa. Ya, jika harta itu diambil secara paksa, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan bala. Coba sampai sekarang korupsi belum hilang dari Indonesia. Masih banyak kasus-kasus korupsi, betul. Hartanya milik rakyat, pajaknya pajak rakyat. Berarti uang itu milik rakyat. Cuman berpindah tangan, dikorupsi jadi milik Ini kalau seperti ini, hal ini banyak hadirin, ya, maka jangan salahkan Allah memberikan musibah. Naudzubillahi min. Wah, Habib dai ustadz nggak perlu ngurusi korupsi. Kita nggak ngurusi korupsi, orang pada hitung-hitungan, sungkan nemen hitung-hitungan. Ya, tugasnya kita menjelaskan kepada umat bahwa bahayanya perbuatan-perbuatan semacam itu, yang kena bukan ente saja, dul, tapi sing kena kabeh. Ya. Betul Habibmu nggak ngurusi hitung-hitungannya APBN, BPK, urusan ada yang mesti dibayar kaya kan, ngapain kita urusan. Kita mengingatkan hadirin, ini ada dampaknya yang seperti ini. Yang pertama. Yang kedua, wal amanatu maghnaman, dan apabila umatku menganggap amanat itu sebagai satu keberuntungan. Tahu amanat, tanggung jawab sebagai satu keberuntungan. Mumpung tadi, mumpung ini, mumpung dipasrai duit, mumpung dianggap satu keberuntungan hadirin. Seneng menjabat sesuatu, seneng dapat sesuatu bahkan yang tidak halal. Naudzubillahi min. Maka kalau sudah seperti ini hadirin, halla bihal bala, Allah akan menimpakan bala kepada mereka. Jarang pemimpin penguasa itu seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika ditunjuk menjadi presiden, jawabannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sekarang ada yang gitu, cuma tiru-tiru tok, bumburinnya kepriben. Ya mudah-mudahan seperti itu. Ya, Imam Khalifah Umar bin Abdul Aziz punya rumah dinas hadirin. Punya apa? Rumah dinas. Kalau ada tamu ditanya, kau nana perlu apa? Mau ketemu saya atau ente mau mengadu sebagai rakyat kepada saya? Saya mau mengadu sebagai rakyat, mau laporan Bapak Presiden, dihurupna lampune. Anak tahu mana? Kau mana apa? Yang biasa urusan biasa Jakir pengen majelas tok, pengen ketemu jenengan, pate ini lampune, nggak ada lampu. Ada yang seperti itu. Jangankan mobil dinas, rumah dinas, pokoknya kalau bukan untuk urusan negara nggak dipakai hadirin. Kan jarang sih kayak gue ya, ada yang seperti itu. Nah, kira-kira pejabat, nggak usah pejabat, kita misalkan dikasih rumah, dikasih mobil dinas, dimain mobil,
Goblosir mboten? Goblosir. Dimen gaji, gajinya untuk ngurusi rakyat. Kira-kira gajinya nggak seneng-seneng mboten? Iya. Amanat sudah dianggap satu keberuntungan. Berarti pantas untuk menerima musibah atau bala. Nauzubillah min. Berapa tadi berapa? 2. Hitung ya. Waz zakatu maghraman, zakat ini dianggap sesuatu yang merugikan, dianggap denda. Padahal ini perintah dari Allah Subhanahu, dianggapnya denda. Lah zakat kayong antep, kayong berat, dianggapnya satu hal yang merugikan, padahal ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang mengeluarkan zakat menjadi beban dalam dirinya, hati-hati hadirin. Ini penyebab Allah memberikan musibah atau bala. Nauzubillahi min. Zakat diperintah oleh Allah. Yang namanya perintah, kalau panjenengan senang dengan perintah itu, ngaku jadi hamba Allah, diperintah ya senang. Keluarkan harta, keluarkan, senang hadirin. Ini yang ngaku tadi hambane Gusti Allah. Cuman ya seperti itu hadirin, kadang-kadang akhirnya orang yang mentok zakat sudah gencet pajak kon akhirnya dipajak. Zakat ini hadirin perintah Allah yang sudah ditentukan oleh syariat kita, harus dipatuhi, nggak boleh enggak hadirin, nggak boleh enggak, harus dikeluarkan. Berapapun kita punya berapa, dihitung sudah mencapai nisab belum, sudah haul belum, keluarkan zakatnya. Ini perintah dari agama, jangan ditutup-tutupi aja terus dikelah-kelah, tahu dikelah, dihelah, dimanipulasi. Jangan hadirin, jangan dimanipulasi. Zakat ini diibaratkan seperti tumor, ngerti tumor? Tumor di dalam tubuh kita, yang namanya tumor harus dibuang, betul? Ya, zakat ini seperti tumor, harus dikeluarkan. Penyakit kalau disimpan jadi penyakit hadirin. Orang itu punya tumor, punya penyakit tumor ini, pasti kepengen tumornya diambil dari tubuh kita, betul? Karena dua tumor aja Pak Dokter, jangan dibuang tumor saya, kenapa? Gua apik-apik misalkan. Wah, aku nggak mungkin. Tumor gua apik-apik. Tumor pengennya dibuang. Ini zakat ini bukan beban hadirin. Zakat ini perintah Allah, jangan sampai dianggap beban. Apapun yang menjadi perintah atau kewajiban dari Allah kepada kita, jangan dianggap sebuah beban. Ente sholat. Saya ingat betul, saya sudah sering sampaikan ke jenengan, abah saya itu ning domongi bah tak sembahyang tuli endah bombong dadi usul. Kon ka sembahyang ka bombong. Justru kamu setelah sholat kepengen sholat lagi. Ning kon ngomong nyong tak sembahyang dingin endah bombong wis nglakoni. Berarti seakan-akan sholat itu beban. Sholat bukan beban hadirin. Sholat ini harusnya kita melakukannya dengan senang hati, termasuk zakat ini. Berapa? 3. Yang keempat, wa ata ar-rajulu zaujatahu. Suami takut kepada istrinya. Kalau umatku melakukan hal ini, kata Rasulullah, suami takut istri. Mulanya ada istilah ikatan suami takut istri. Suami yang takut kepada istri ini hadirin, ya, ini merupakan penyebab bala dan musibah turun di daerah panjenengan. Ya. Zaman saiki ya Allah, apa istilahnya? Awak tatonan, sangar gede dhuwur, keker, seterek, six pack, apa? Metu nyepir ya. Wah, sangar sudah. Apa kan? Orang guru bojone mlempem kaya kerupuk disiram banyu. Takut istri. Apalagi mohon maaf hadirin, panjenengan mau melakukan ibadah,
apapun bentuk ibadahnya, kemudian takut kepada istrinya, naudzubillahi min maneman sunate ente ujeli bae wis. Kalau itu urusan ibadah hadirin, apa maning pan ngaji, bib nyong pan ngaji terus nang bojone nyong ngroli, terus kon nurut. Tak sepatani pegatan terus. Wong pan ngaji di apa orole nang bojone terus nurut. Ini mohon maaf sampai makanya istri panjenengan harus ngaji hadirin. Istri panjenengan harus ngaji. Anak ngaji terus dilarang bojone sampai nurut ya eman-eman sunate ente. Enggak, saya enggak nyuruh kasar enggak hadirin. Kasih pengertian sama istri panjenengan. Ya, kasih pengertian sama istri panjenengan bahwa kewajiban ibadah itu sesuatu yang baik, harus dikerjakan. Eling ya sing ana santri pan sodakoh dari kiai ini sodakoh manfaatnya akeh, termasuk orang yang sodakoh enggak akan bisa sodakoh kecuali bisa mengalahkan 70 setan. Barang pan sodakoh balik paring umah buka lemari bojone weruh, mas lagi apa? Pan cukup duit nok, si pan gua apa? Pan sodakoh. Dari bojone memang dasar wong wadon hadirin. Mas aja maningka sodakoh mas. Gue tuku beras be angel, ya wong wadon ki penyakit nang kono. Mas aja maningka sodakoh. Gue tuku ngonjajan bocah be isi kurang. Mas aja menika sodako sampean janji panokokna gelang kalung emas sing awet tahun wingi sampai siki ora tuku-tuku. Royal nemen sodakoan apa? Karo mendelik bojone. Lanange RPP rada plonga-plongo. Bojone mendelik wedi. Nah ini hadirin, wong pan sodako bojone mendelik wedi lanang model ora pantes sunat wong kaya gitu menan. Ini mau ibadah hadirin. Makanya ketika takut nggak jadi sodakoh ditutup maning lemarine, maring kiai ini kiai bener nyenengan sanjang wong sing sodakoh ora bisa sodakoh kecuali sampun ngalahaken 70 setan, aja maning ka 70 kiai siji setan nang omah benyong ora bisa ngalahna. Itu tuh menungsa ning sampe nglarang ibadah dudu menungsa. Cuman ya kalau sabar bagus. Ya, sabar ngadepi bojo sing cerewet bagus, dadi wali sampean. Dadi apa? Dadi wali. Ingat ya cerita seorang suami yang punya istri cerewet, subhanallah. Macan singa tunduk hadirin. Karena sabar ngadepi bojone sing cerewet, bojone sing galak. Nah ini penyebab bala salah satunya adalah ketika suami takut dengan istri. Mohon maaf hadirin, panjenengan laki-laki ya, ketika berumah tangga itu harus ngerti ilmunya. Si istri pun harus ngerti ilmunya. Artinya mana yang menjadi hak kewajiban suami, mana yang menjadi hak kewajiban istri, harus tahu porsinya masing-masing hadirin, harus tahu. Kalau kita mau ibadah terus dilarang, nasihati pisan, pintu, tumung sing alus. Orang bisa rada tegas setitik. Dilarang terus, Bib. Ya wallahu a'lam. Ya. Ini kalau sudah banyak orang yang takut kepada istrinya, maka Allah akan memberikan bala. Wa aqqa ummahu, takut sama istrinya, dan berikutnya dia ini durhaka sama ibunya. Durhaka sama siapa? Ibunya. Karo bojone wedi, karo ibune wani. Yang paling jeleh wong sing model kaya iki. Karo bojone apa? Wedi, karo ibune wani, durhaka sama ibunya, bahkan lebih mementingkan istrinya ketimbang ibunya. Belum cukup ceritanya sahabat Alqamah untuk kita hadirin. Alqamah setiap hari bersama dengan Nabi, sholat di belakang Nabi, pengajian Nabi selalu ada di dalamnya. Kurang apa maning dibandingkan dengan kita? Jauh.
Wong bisa mandeng Kanjeng Nabi saja, jangankan mandeng, dipandang Nabi Muhammad saja, ini sudah luar biasa. Apalagi sholat di belakang Nabi, majelis bersama dengan Nabi, selalu bersama dengan Nabi. Alqamah ini hadirin. Akhir hayatnya nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Singkat cerita, kenapa alasannya? Karena dia mendahulukan istrinya dan juga berani sama ibunya. Wis gampangane kasarannya kayak gini, Ente kaswalimahan, oli berkat, oli apa? Berkat. Barang kayak gue, ibu ente pengen. Cuman karena ente termasuk golongan istri, ning orang gak berkat ya mesti bojone mendelik berkatin di mas. Ya, misalkan. Akhirnya karena takut sama istri, ibunya didurhakai. Ibunya pengen. Gak berkat kalau dimen kayak kasarannya, gampangannya contohnya seperti itu. Kasihkan sama istrinya, jengkel ibunya. Ibunya apa? Jengkel. Itu jengkelnya ibu hadirin mengunci mulutnya Alqamah, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal tiap hari bersama dengan Nabi. Apa maning kita, apalagi kita. Ya, tahu Nabi juga enggak, bersama dengan Nabi juga tidak, kadang taat, kadang maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kalau sudah banyak orang yang durhaka kepada ibunya. Makanya kemarin saya pernah dengar ada Habib Fulan. Jadi banyaknya bencana ini hadirin, bukan hanya perzinahan, pencurian, korupsi ataupun yang lain. Ya, kalau zina mungkin di satu tempat, beberapa tempat saja. Cuman yang lebih kuat untuk mendatangkan bencana atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala adalah durhakanya anak kepada orang tua. Kalau perzinahan mungkin di tempat tertentu saja hadirin. Tapi kadang-kadang di satu kampung, di setiap rumah ada anak yang durhaka sama orang tua. Ini penyebab Allah berikan bala bencana. A'udzubillahi min dzalik. Wa barra sadiqahu, sama ibunya durhaka, tapi wa barra sadiqahu, sama temennya justru berbuat baik. Sama temennya dekat, sama ibunya durhaka, sama istrinya takut. Baru wa barra apa tadi? Wa barra sadiqahu wa jafa abahu. Ya, sudah dekat dengan temannya, wa jafa abahu, acuh sama bapaknya. Sama ibu durhaka, sama istri takut, sama ibu durhaka, sama teman berbuat baik, sama abahnya, sama bapaknya apa? Acuh tak acuh. Seakan-akan seperti orang asing. Ini seperti ini hadirin. Kadang ana wong sing yang sak omah bareng ora omong-omongan karo bapakne ana. Ada hadirin. Kan aneh yang seperti ini. Wa jafa abahu, dan ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya hadirin, orang tua ini ya Allah wajib kita hormati hadirin, wajib sudah hukumnya. Sekalipun ibadah kita sundul langit, tapi durhaka karo wong tua percuma ibadah panjenengan. A'udzubillahi min. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang yang ke-8. Wartafa'atil aswatu fil masajid. Banyak orang teriak-teriak di masjid, bertengkar di masjid, berbantah-bantahan di masjid, debat di masjid. Debat di masjid, berbantah-bantahan di masjid. Kemudian berikutnya, wa kana za'imul qaumi ardalahum, dan di akhir zaman ini penyebab bencana ini kata Rasulullah, imam atau pemimpin dari satu kaum adalah orang yang rendah.
Tahu orang yang rendah? Maksudnya ini orang yang nggak kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senantiasa bermaksiat, berbuat dosa. Orang-orang rendahan, bukan orang rendahan karena hartanya, bukan hadirin. Karena mereka berbuat maksiat. Maka orang yang rendah seperti ini kemudian dijadikan pemimpin satu kaum, maka bala bencana akan terus terjadi. Wa ukrimar rajulu makhafata syarrihi. Keberapa? 10. Seseorang ini dimuliakan karena takut kejahatannya. Seseorang dimuliakan karena apa? Takut kejahatan. Oh, orang ini kejam ini, algojo ini. Senggol titik bacok, senggol bacok nih. Senggol bacok. Kejam ini, luar biasa. Wis urusannya gulu sudah. Urusannya apa? Gulu. Akhirnya dihormati hadirin karena apa? Karena perbuatan buruknya, perbuatan jahatnya. Berapa tadi? Sekarang 11. Wa syaribatil khumur. Khamr diminum. Saya gitu tuh khamr maning hadirin, sudah ada narkoba, sabu-sabu. Apa maning ganja, stetek bengek sudah macam-macam. Saya dibentuk, dikemas dengan permen, pol-polek lim. Gue mendem hadirin. Iya. Wa syuribatil khumur, minuman keras diminum. Walu bisal harir, sutra dipakai. Sutra berapa tadi? Sama sutra 12 ya. Sutra dipakai. Wattukhidatil qainat, penyanyi wanita apa nih? Karena apa? Biduan ini digaung-gaungkan, ya, ditampil-tampilkan, kadang setengah huda disodor-sodorna, sing tambah huda tambah larang hadirin. Ya, memang ya, makanya kalau kita ngelihat ini hadirin, ya Allah, sebenarnya kita orang ini pantas dapat musibah, pantas mboten, nemen pantas saya hadirin, nemen pantas saya. Ya, berapa tadi? Wal ma'azif, alat-alat musik itu digaung-gaungkan, diagung-agungkan. Alat-alat musik yang melalaikan hadirin, sepaket ini. Yang terakhir, wala'ana akhiru hadhil ummati awwalaha. Yang terakhir, jika umat hari ini melaknat umat-umat sebelumnya, menyalahkan umat sebelumnya, maka kata Rasulullah SAW, fal yartaqibu inda dzalika rihan hamra'a au khasfan wa maskha. Kata Rasulullah, jika hal serupa ini telah terjadi, maka tunggulah saatnya datangnya angin panas atau bahaya lain seperti gempa bumi dan pertukaran musim. Pokoknya bencana akan silih terus berganti hadirin, dari yang ini ke yang itu, dari yang kecil ke yang besar, dari yang berat yang kecil, terus nggak akan selesai hadirin. Kalau 15 hal ini dilakukan oleh umatku kata Rasulullah, maka tunggu saatnya. Dan memang ya Allah, kalau kita lihat 15-nya ini hadirin semuanya banyak terjadi. Mungkin semua sudah terjadi, betul? 15-nya ini banyak terjadi hadirin. Makanya ya Allah, mudah-mudahan Gusti Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Mudah-mudahan diangkat satu persatu musibah bencana yang ada di Indonesia. Allah beri hidayah kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad, sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Amin ya Rabbal